Asalnya adalah ruang kelas, ya. Jadi yang dulunya mindset kita ketika kemudian kita ingin bersekolah, maka harus ada ruang kelas. Nah, dengan kemajuan teknologi, ternyata kita tidak perlu ruang kelas. Kita hanya butuh jaringan, Iya. kita butuh alat berupa laptop atau kemudian smartphone. Iya. Kita bisa lakukan proses pembelajaran. Berarti bisa jadi ke depan ini sudah tidak dipakai gedung sekolah lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jati, kembali lagi di podcast Jati. Hari ini kita kedatangan tamu pemirsa, yang tamu tak asing bagi kita Jati, yaitu Direktur Lembaga Studi Informasi dan Pendidikan, Bung Bambang. Bagaimana kabar Pak Bambang? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Bambang sudah hadir di podcast Jati. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Pak Bambang ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Bambang, iya, kembali lagi kita mengundang Pak Bambang di kegiatan podcast ini, yaitu hari ini kita akan bicara terkait tentang tema soal pendidikan. Karena kita melihat bahwa perkembangan zaman, perkembangan teknologi, kemudian di era sekarang ini, kita lihat itu juga berdampak pada pendidikan Pak Bambang. Makanya tepat Pak Bambang sebagai LSM yang itu fokus memang di lembaga yang bergelut di pendidikan dan informatika, makanya kita mengundang Pak Bambang, yaitu tentang bagaimana tantangan pendidikan di era society 5.0 hari ini Pak Bambang. Baik, Pak Bambang, sebelum mungkin mengelaborasi terkait tentang bagaimana sih tantangan pendidikan saat ini di era society 5.0 itu, mungkin langsung saja kepada pemirsa lebih detailnya, Pak Bambang memperkenalkan diri, ya, memperkenalkan diri secara jelas siapa Pak Bambang yang sebenarnya ini dari segi bagaimana kurikulum vitae-nya, karena kita juga agar lebih dipahami oleh pemirsa sahabat Jati tentang sosok dari Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih sudah diundang di podcast kali ini. Sama-sama Pak Bambang. Suatu kehormatan bisa ada di forum ini. Kalau kemudian CV saya, ya tadi nama sudah diperkenalkan, kemudian aktivitas sekarang adalah lebih konsen ke kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang ada di lembaga studi informasi dan pendidikan. Kemudian juga sebagai konsultan, ya, di beberapa daerah. Nah, kemudian sekarang juga lagi aktivitas studi ya. Baik Pak Bambang. Tapi Pak Bambang sudah menikah ya? Alhamdulillah. Baru sekali ya? Baru sekali, tapi tidak niat 2 kali Pak Bambang ya? Untuk saat ini. Untuk saat ini tidak. Baik Pak Bambang. Iya, baik. Kembali lagi fokus ke tema kita Pak Bambang ya. Tadi sedikit agar supaya Pak Bambang lebih semangat lagi untuk menjelaskan, karena ini bicara persoalan pendidikan ini ya memang harus baik itu secara formalnya di sekolah maupun non formal yang ada di rumah tangga itu sendiri Pak Bambang. Baik, kalau kita melihat perkembangan era digital saat ini, kalau kita buka bagaimana perkembangannya dari era 1.0, kemudian dia berkembang 2.0, kemudian dia berkembang 3.0 hingga 4.0, dan saat ini kita berada di society 5.0. Bagaimana tantangan pendidikan di era society 5.0 yang Pak Bambang sebagai pengamat dari masyarakat atau LSM yang bergelut di bidang pendidikan melihat era sekarang ini, apalagi kita ini bisa dibilang masa transisi dari COVID-19. Iya, kita minta tanggapan dari Pak Bambang. Oke, baik. Saya mulai dari 5.0, Society 5.0. Nah, di mana memang di tahun 2019 awal Januari
Baik. ya. Eh, di tanggal 21 Januari itu kemudian dicetuslah era society atau masyarakat 5.0, Iya. ya. Kemudian selang beberapa bulan kita kemudian digemparkan dengan isu COVID-19. Nah, ketika berada di kondisi atau di era pandemi pada saat itu, banyak perubahan yang drastis terjadi, utamanya di bidang teknologi. Nah, kemudian kita coba lihat di bidang pendidikan, juga berdampak dengan adanya COVID pada saat itu. Nah, di mana proses tatap muka yang dilakukan selama ini di ruang-ruang kelas itu kemudian beralih ke desain tatap muka dengan menggunakan virtual atau kita kenal dengan daring. Nah, sebenarnya kalau kemudian kita bisa jadi kalau COVID tidak terjadi di tahun 2019 ya, akhir, kalau saya tidak keliru ya, di 2019 akhir 2019, mulainya ya. Tidak terjadi COVID, bisa jadi Zoom dan aplikasi semacamnya baru kemudian dikenal 20 tahun ke depan atau lebih dari 20 tahun ke depan atau belasan atau puluhan tahun ke depan baru dikenal oleh masyarakat. Memaksakan kondisi memaksakan untuk kita jalani proses pembelajaran dengan cara virtual atau menggunakan teknologi. Ya, berarti bisa dikatakan pemirsa Jati, sahabat Jati, bahwasannya ini pandemik ini, COVID-19 ini, itu memaksa khususnya di bidang pendidikan itu kita berada di dunia maya, berarti memaksa kita zaman itu memaksa khususnya yang fokusnya di pendidikan memaksa kita berada dalam kondisi itu, padahal sebenarnya bisa dikatakan kita ini belum mampu untuk sampai di situ. Kalau kita lihat risetnya di Amerika Serikat, dulu di Amerika Serikat jauh lebih jauh dari kita di Indonesia bahwa pembelajaran secara daring itu sudah dilakukan, ya. Jadi saya mendapatkan informasi, pernah baca juga di artikel bahwasannya di Amerika Serikat itu guru hanya di rumah, kemudian siswa itu belajar dari sekolah atau belajar dari rumah masing-masing, tinggal pengiriman. Nah, di pandemik ini itu dilakukan yang pada saat itu menurut kita di Indonesia itu hal yang tidak mungkin, tapi pandemik ini seperti yang disampaikan Pak Bambang memaksa kita untuk berada dalam zona itu. Ini sangat menarik Pak kalau kita untuk diskusikan Pak. Iya, jadi yang pertama, kira-kira dengan kondisi seperti itu, apalagi di era society ini, apa dampaknya terhadap pendidikan kita kalau Pak Bambang mengamati? Oke, baik. Tadi saling berkaitan sebenarnya sudah dicetus 5.0 ternyata di beberapa bulan saja ternyata sudah bermanfaat, sudah jelas. Biasanya kan kita menunggu beberapa tahun kemudian baru jelas nih dia punya aplikasi dari maksud dari konsep 5.0 yang dimana manusia kemudian bisa memanfaatkan teknologi untuk mencari solusi dari sebuah masalah yang pada saat itu kemudian dihadapi. Nah, kemudian dampaknya ya tadi ke dunia pendidikan. Nah, pertama tadi kalau kemudian kita melihat dampak ini kita bisa posisikan sebagai dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Nah, kalau kemudian positifnya, poin pertamanya seperti tadi, kita sudah dipacu menyesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya kita baru akan dapatkan beberapa tahun ke depan. Berarti dipaksa kita ini Pak Bambang ya? Kita sudah dipacu. Oke. Nah, walaupun seperti tadi yang disampaikan Direktur Jati tadi bahwa di negara yang maju kita kan masih kategori berkembang, otomatis perkembangan itu kita menyusul, ya. Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri virtual atau daring itu sebenarnya juga sudah digunakan, tapi belum
familiar di dunia pendidikan, tapi di dunia misalnya bisnis, sebagian orang ya atau di luar dari pendidikan itu sudah digunakan sebenarnya, tapi belum familiar. Iya. Nah, tapi ketika adanya COVID, baru kemudian ini familiar. Itu pertama poin positifnya. Nah, kemudian yang kedua adalah ini kemudian akan meminimalisir. Iya. Meminimalisir misalnya adalah ruang kelas. Ya. Jadi yang dulunya mindset kita ketika kemudian kita ingin bersekolah, maka harus ada ruang kelas. Nah, dengan kemajuan teknologi ternyata kita tidak perlu ruang kelas. Kita hanya butuh jaringan, Iya. kita butuh alat berupa laptop atau kemudian smartphone. Iya. Kita bisa lakukan proses pembelajaran. Berarti bisa jadi ke depan ini sudah tidak dipakai gedung sekolah lagi ya, Pak Bambang? Kita tidak dibatasi ruang dan waktu pun, ya kan? Baik. Ya, ke depan bisa jadi penggunaan ruang dan kelas, ya, itu akan dengan sendirinya akan hilang. Walaupun ya tetap akan digunakan. Nah, yang menarik Pak Direktur, coba kita setahun kemarin kalau tidak keliru ya, dikeluarkan metaverse oleh Facebook ya. Nah, di mana konsepnya adalah salah satunya adalah membuat dunia virtual. Di mana kita bisa beraktivitas dalam, kita bisa membangun rumah di dalam secara virtual, kita bisa berkomunikasi di dalam dengan avatarnya kita. Kita bisa memperoleh misalnya kita bahasa ini ya cuan ya. Iya. Memperoleh materi di dalam. Nah, ke depan dunia pendidikan bisa jadi kita buat sekolah secara virtual. Dari mana saja muridnya bisa mendaftar. Dari luar negeri pun juga bisa mendaftar. Iya. Kita mengatur waktunya tanpa adanya ruangan. Baik. Gitu. Iya. Kita bisa memperkerjakan orang bahkan di luar dari misalnya daerah kita atau di luar dari luar negeri. Iya, maksudnya baik. Perkiraan saya ke depan seperti itu. Baik, pemirsa Sahabat Jati, ini sangat menarik analisis yang dibangun oleh Direktur LSIP ini, bahwa dia melihat bahwa ke depan bisa saja ruang-ruang kelas yang secara langsung itu bisa jadi sudah terminimalisir dengan adanya perkembangan society 5.0 ini. Dan pasti kalau seandainya ruang kelas itu terminimalisir, ya bisa dibilang tidak ada ruang kelas itu, bisa jadi tenaga pengajar pun itu dengan sendirinya tidak ada juga seperti itu. Karena ya kita lihat perkembangan, bisa saja aplikasi dibikin pengajaran, rekaman suara kemudian dikirim melalui virtual, bahkan ada pembelajaran aplikasi yang itu kartun yang coba didesain di zaman saat ini. Itu bagaimana? Bisa jadi seperti itu Pak Bambang. Kalau analisisnya Pak Bambang bagaimana? Ya, semuanya memungkinkan untuk bisa terjadi. Tinggal menunggu waktu saja. Ya, menunggu platformnya, konsepnya pun sudah ada, ya, sudah ada. Nah, terkait dengan peran dan fungsi guru sendiri, ya, baik dari segi kuantitas maupun perannya, manfaatnya, bisa jadi ke depan seperti disampaikan tadi akan terminimalisir. Nah, dari sekian persen guru yang ada sekarang bisa jadi terseleksi nanti ke depan tinggal sebagian persen saja, yang dimana yang terseleksi itu adalah orang-orang yang punya kompetensi yang baik untuk kemudian bisa mengajar. Nah, orang-orang yang kemudian tidak terseleksi ya mereka yang orang-orang yang kemudian tidak bisa menyesuaikan, mengkondisikan dirinya dengan perkembangan zaman. Artinya yang tidak melek dengan perkembangan teknologi, seorang guru yang tidak melek akan perkembangan teknologi, dia akan tertinggal dengan kondisi zaman saat ini. Bisa dibilang seperti itu. Seperti itu. Sekarang kalau kita lihat generasi yang ada di sekolah sekarang 9 tahun wajib belajar itu generasi Z dan generasi Alpha. Iya. Nah, perkembangan teknologi di generasi mereka sangat pesat sekali. Sementara kondisinya adalah
pendidik dan guru adalah generasi yang lompat dari generasi milenial yang sebelumnya mereka sebenarnya tidak terlalu familiar dengan dunia teknologi. Nah, kalau kemudian mereka tidak bisa menyesuaikan ya dengan kondisi saat ini, maka ya akan dengan sendirinya akan terminasi. Nah, orang-orang yang sekarang kan lebih ke generasi milenial ya. Iya. Nah, kita tahu sendiri kalau generasi milenial hampir sebagian besar juga sudah melek terkait dengan teknologi. Saya kira begitu. Berarti Pak Bambang, kalau kita bicara perkembangan society 5.0 di perkotaan, mungkin kalau saya lihat itu sangat baik. Tapi bagaimana dampaknya di pedesaan? Nah, ini yang menjadi minusnya kalau seandainya kita bicara itu di lingkungan pedesaan yang bisa saja itu akses jaringan tidak ada. Jadi perkotaan sudah maju, ternyata aspek pendidikan yang ada di pedesaan itu tidak berkembang. Sedangkan tujuan pendidikan ini adalah bagaimana semuanya merata. Ya, jadi perkembangan teknologi itu merata juga di pedesaan. Itu bagaimana kalau seandainya ini tantangan juga loh. Kalau kita bicara terkait tentang era itu, berarti tantangan yang ada di pedesaan. Ya, baik. Kalau saya bisa terjemahkan yang dimaksud dengan perdesaan oleh Direktur Jati ini adalah daerah pelosok. Karena kalau kita lihat daerah perdesaan hampir juga sudah jaringan itu sudah sampai, walaupun mungkin dari segi kualitasnya yang sedikit agak bermasalah. Nah, memang kalau kemudian kita memaksakan kondisi seperti yang ada di perkotaan kita samakan dengan yang ada di pelosok, tentunya tidak akan sama ya. Tapi kedepannya lambat laun di pelosok ini pasti akan terus berkembang, tidak mungkin tidak akan berkembang. Nah, saya kira pikiran saya perkembangan teknologi sekarang ini terasa begitu pesat dan ke depan pasti lebih pesat lagi. Nah, sehingga persoalan jaringan tidak akan menghambat proses pembelajaran ke depan. Kira begitu. Baik, ini menarik pemirsa sahabat Jati, bahwasannya ternyata memang ke depan kalau kita melihat bahwa era digitalisasi, bahkan era ini bukan hanya sebenarnya akan dirasakan oleh perkotaan saja, bahkan daerah terpencil pun itu bisa saja ke depan itu bisa mendapatkan fasilitas seperti itu dengan perkembangan zaman seperti apa yang disampaikan oleh Direktur LSIP tadi. Baik, sekarang ada hal yang mungkin ingin saya tanyakan kalau seandainya memang saat ini kita sudah berada di zaman itu. Yang menjadi pertanyaan penting adalah Pak Bambang, sudahkah pendidikan itu mencetak generasi yang dapat bersaing di era ini? Kalau seandainya kita melihat trade-nya dari 2019 kita sudah mulai dipaksakan seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi. Kemudian pemaksaan itu terjadi pergolakan antara orang tua dan guru, pergolakan antara bagaimana susahnya kita beradaptasi dengan kondisi. Tapi di 2021, 2020 bahkan saat ini orang sudah enjoy dengan persoalan itu. Nah, pertanyaannya apakah dengan enjoy-nya itu sudah dapat akan mencetak ya, atau sudah ada mencetak generasi yang bisa bersaing di era 5.0 itu? Oke, saya ingin kembali tadi. Tadi kita menjelaskan terkait dengan sisi positifnya dengan adanya pandemi dan perkembangan dunia teknologi. Yang saya maksud tadi akan ada minimalisir dari peran fungsi dari guru. Ya. Tidak semua ini poin-poinnya adalah tidak semua peran itu kemudian akan hilang. Dalam hal ini hanya pengetahuan ya, sumber pengetahuan atau materi atau konten materi yang kemudian yang sebelumnya itu diperoleh dari guru dan buku yang diberikan kepada siswa
itu yang kemudian lambat laun akan tergantikan peran-peran itu. Berarti sudah tidak seperti kita dulu ya. Ya. Kita dulu kan kalau ke sekolah bawa buku banyak-banyak berat di tas, bisa saja sekarang orang menggunakan HP sudah bisa mengakses buku di harusnya seperti itu karena dunia 5.0 tadi teknologi yang kita manfaatkan untuk kehidupannya kita. Jadi sudah termanfaatkan itu poinnya. Namun sisi negatifnya tadi ada hal-hal yang kemudian tidak bisa dilakukan oleh teknologi. Nah, kalau tadi dari segi knowledge-nya bisa menggunakan dari segi skill mungkin bisa, tapi walaupun tidak sepenuhnya, sehingga ke depan kalau kemudian ini kan kita sudah mulai stabil kondisi negara kita terkait dengan COVID, anak-anak sudah kembali ke sekolah. Nah, pertanyaan kemudian adalah apakah dengan kembalinya ke sekolah mereka meninggalkan teknologi dalam proses pembelajaran? Apakah virtual itu kemudian akan ditinggalkan? Nah, itu pertanyaannya ke depan. Nah, saya pikir kita tidak boleh tinggalkan itu. Ya, walaupun di sisi lain ya kita harus juga ke sekolah. Nah, sekolah misalnya dalam seminggu kita bisa mengambil 1, 2 atau 3 hari ya. Kita lakukan tatap muka, banyak hal yang kemudian kita peroleh dari proses komunikasi di sekolah, baik antar peserta didik dan pada guru, dan setelahnya adalah lapangan, turun ke dunia nyatanya, bagaimana kemudian materi yang didapatkan dalam sekolah itu kemudian bisa disinkronkan dengan masalah-masalah yang ada di lingkungan. Iya, baik. Berarti memang era society 5.0 ini memaksa SDM untuk teknologi itu hidup dalam diri mereka, sudah menjadi kehidupannya mereka ya, sudah menjadi kehidupan mereka. Tapi bagaimana dengan ini tidak terlepas memang dengan peran seorang guru ya, dengan peran seorang guru. Kalau memang kita melihat perkembangan pendidikan di era 5.0 ini memang guru dituntut itu memiliki 4C yang kita ketahui itu, Bambang ya, yaitu kreativitas atau critical thinking, communication, dan kolaborasi. Ini 4C ini yang kemudian menjadi titik berat bagi seorang guru menghadapi anak-anak di era 5.0 ini. Nah, kira-kira peran itu masih ada tidak ketika dengan kalau memang tuntutan ke 5.0 anak-anak berperan sih, kemudian guru juga dituntut itu, kira-kira peran guru itu bisa maksimal tidak dengan perkembangan zaman saat ini? Ya, justru sebenarnya di era 5.0 ini dalam proses pembelajaran tidak menekankan pada konten. Bukan saya ini tidak lebih dalam hal ini, maksud saya konten dapat diperoleh dari manapun ya, sumbernya dalam hal ini banyak, misalnya dari Google, kemudian YouTube ya kan, kemudian juga dari sumber-sumber yang lain, diskusi segala macam. Kemudian era 5.0 ini diharuskan peserta didik untuk kemudian menguasai empat keterampilan berpikir secara kritis, kemudian komunikatif, kolaboratif, kemudian yang satunya tadi kreativitas. Dan itu dibimbing oleh seorang guru, dan yang itu dibangun harus dibimbing. Nah, di dunia pendidikan saja, misalnya saya contohkan adalah ketika penyusunan tugas akhir, orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, rata-rata judul yang dibangun adalah 4 tadi itu. Bagaimana kemudian misalnya metode atau model pembelajarannya itu kemudian bisa
mengasah 4 keterampilan tadi, ya. Iya. 4 keterampilan tadi, apakah kemudian dari metode atau pendekatan yang dilakukan itu kemudian bisa membuat peserta didik bisa berpikir secara kritis. Ya, dengan menggunakan kalau kita kenal taksonomi Bloom, Iya. dengan tingkatan 4C sampai 6C ya, betul. Ya tidak lagi kita menghafal segala macamnya. Berarti metode-metode guru yang ceramah itu sudah tidak relevan lagi Sangat tidak relevan lagi di saat ini ya. Iya. Berarti bisa dikatakan ya kalau seandainya dari segi knowledge-nya, peran guru itu enggak ada guru lagi, enggak perlu ada guru lagi ya. Tidak juga. Oh gitu Tidak ya. juga. Karena Tidak juga, nanti ya? ketika Iya. proses pembelajaran itu berlangsung, pada akhirnya juga guru harus punya role control, ya. Baik. Kontrol terhadap materi itu. Jangan sampai apa yang kemudian diperoleh oleh anak-anak ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya. Karena Jadi, yang terpenting dalam iya. pendidikan ini seperti undang-undang kita, tujuan dari undang-undang kita Siknas nomor 20 tahun 2003 itu ya membentuk karakter ya, itu yang Iya. terpenting. Makanya memang dibutuhkan di sisi lain memang perkembangan zaman ini dibutuhkan juga peran guru dalam mendidik karakter anak itu ya. Seperti itu Pak Direktur ya. Iya, baik. Pemirsa sahabat Jati Center, ini bicara terkait tentang pendidikan sangat menarik karena langsung disampaikan oleh LSM atau direktur yang memang bergelut mengamati terkait tentang perkembangan pendidikan, mengikuti bagaimana perkembangan pendidikan itu sampai saat ini. Sehingga seperti yang disampaikan tadi memang bahwa pendidikan itu mengarah pada pembentukan yang dari sisi knowledge-nya 4C tadi itu, kemudian dari sisi karakternya tetap dibentuk bagaimana anak-anak itu bisa mengenyam pendidikan selayaknya. Baik, sahabat Jati Center, ada lagi hal sedikit yang ingin saya coba tanyakan kepada yang bisa menjadi pencerahan untuk masyarakat kita terkait tentang bagaimana memang pendidikan saat ini menghadapi era yang maju ini. Pak Bambang, kalau memang kita melihat tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang, yang menarik ini sebenarnya di SDM Pak Bambang ya. Bagaimana kenapa ke SDM? Karena kalau kita bicara terkait tentang mutu pendidikan, maka yang menjadi penopang itu adalah sumber daya manusianya. Terus bagaimana seandainya dalam suatu pendidikan kemudian SDM itu tidak didukung oleh Sapras atau oleh sarana prasarana yang memadai? Tuntutan, contoh gini, tuntutan di sebuah lembaga pendidikan bahwa pendidikan ini harus hidup harus berkolaborasi di era saat ini. Tapi dari sisi Saprasnya terkadang itu tidak didukung oleh penunjang pendidikan. Itu bagaimana mau berkembang suatu pendidikan saat ini? Oke. Jadi memang saling terkait ya. Iya. Terkait ketika kita berbicara terkait dengan mutu pendidikan, Iya. maka sarana dan prasarana adalah faktor penting untuk menunjang kualitas sumber daya manusia, yang dalam hal ini adalah guru. Nah, saya kira kebijakan pemerintah saat ini dengan alokasi dana yang cukup besar ke dunia pendidikan untuk negeri ya, kalau saya pikir sudah cukup memadai untuk kemudian mendukung proses pembelajaran baik yang secara dengan secara teknologi bisa berkembang dengan sendirinya ya, bisa antar sekolah ya, sekolah untuk kemudian bisa setara baik di daerah maupun di perkotaan. Intinya sumber dana dari pemerintah itu sudah sangat cukup menunjang untuk kemudian pengadaan sarana dan prasarana baik di tingkatan kota maupun di daerah. Artinya berarti dengan kemajuan ini
pemerintah juga mendukung ya terkait tentang dengan pengembangan era digital saat ini, kalau khususnya di apa namanya di pendidikan secara umum itu mendukung dengan kemajuan teknologi saat ini. Baik, sahabat Jati Center, inilah bincang-bincang kita ya dengan Direktur LSIP, Lembaga Studi Informasi dan Pendidikan, mengulas terkait tentang bagaimana peran pendidikan di era Society 5.0 dan juga tantangan-tantangannya. Ya, tadi sudah beliau sampaikan bagaimana ada dampak positif dan kemudian dampak negatif terkait tentang bagaimana perkembangan pendidikan ini. Ada hal yang menarik yang bisa kita simpulkan, pemirsa sahabat Jati, terkait tentang bagaimana kita menyikapi tantangan pendidikan di era Society 5.0 ini. Yang pertama yang bisa kita simpulkan bersama adalah peran dari seorang guru, ya. Peran dari seorang guru, bagaimana analisis dari Direktur LSIP tadi sangat menarik, karena yang ingin beliau sampaikan tadi bahwa bisa saja ke depan peran-peran dari guru itu terminimalisir dengan kemajuan teknologi ini. Karena memang yang dicari atau yang dipilih ke depan ini adalah bagaimana guru-guru yang atau tenaga pengajar yang memiliki kreativitas, inovasi-inovasi yang baru, yang memiliki pembelajaran-pembelajaran yang pembelajaran-pembelajaran yang tidak melek akan teknologi sehingga mereka bisa terpakai. Sedangkan guru-guru yang atau tenaga pengajar yang itu hanya biasa-biasa saja, yang itu tidak melek akan teknologi, dengan sendirinya pasti akan tersingkir. Bahkan yang menarik beliau sampaikan, ruang-ruang belajar itu seperti gedung-gedung bisa saja sudah tidak tergunakan lagi ya dengan kemajuan teknologi saat ini. Bisa saja ke depan itu pembelajaran sudah dilakukan secara daring, malah secara daring terus lebih nyaman. Nah, ini poin-poin dan poin terakhir yang bisa kita petik adalah bagaimana dalam era pendidikan saat ini yang harus kita ciptakan dalam dunia pendidikan adalah 4C tadi itu, ya. Kreativitas, bagaimana membangun kreativitas murid. Guru yang baik adalah guru yang bisa mengembangkan kreativitas murid. Kemudian guru yang baik adalah guru yang bisa bagaimana merangsang critical thinking dari murid, ya. Kemudian yang ketiga, guru yang baik bagaimana guru yang mendidik murid agar berkomunikasi atau kita kenal dengan communication, komunikasi yang baik. Dan guru yang baik adalah guru yang bagaimana menciptakan kolaborasi antara satu murid dengan murid yang lain. Baik, sahabat Jati Center, itu tadi pesan-pesan yang disampaikan dari Direktur LSIP terkait tentang bagaimana peran pendidikan di era Society 5.0. Langsung saja saya atas nama Mas Hur Al-Habsyi, Direktur Jati Center, mohon undur diri. Kita ucapkan terima kasih Pak Bambang telah bersedia kami undang di tempat ini. Jangan bosan-bosannya untuk hadir di podcast ini, selalu menginspirasi, selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa dengan kemajuan teknologi janganlah kita berdiam diri, tapi bagaimana kita mengejar era teknologi ini dengan terus belajar dan terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Salam hormat Pak Bambang, semoga selalu sehat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.